Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas video yang telah diberikan oleh Ibu Helma. Pada soal pertama itu kita diminta membuat program class scanner yang meminta user untuk memasukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran. Jadi kita akan mendeklarasikan 3 variabel. Yang pertama itu ada nilai tugas, yang kedua itu ada nilai UTS, dan yang ketiga itu ada nilai UAS. Kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Jadi pertama kita buka aplikasi NetBeans-nya, dan di sini saya akan membuat project baru dengan klik Java Weekend dan Java Class Library. Klik Next. Di sini saya letakkan foldernya di tugas Alpro pada data D. Klik Open. Dan project name-nya saya bikin nama saya yaitu Nova Awalia _ 1 SIB. Kemudian klik Finish. Kalau udah, klik kanan pada project tadi, kemudian klik New dan klik Java Package. Di sini saya membuat package-nya yaitu pertemuan 9, yaitu input dan output pada Java. Kemudian klik Finish lagi, kemudian klik kanan pada package pertemuan 9, dan klik New lagi, dan buat Java Class. Di Java Class ini membuat namanya yaitu rata nilai. Enter. Kalau sudah, di sini pertama kali kita akan membuat main methodnya dulu. Kita bisa mengetikkan psvm, kemudian klik tab, kemudian sini saya akan membuat objeknya. Dengan mengetikkan scanner, S-nya huruf besar, scanner. Untuk nama objeknya bebas, tapi di sini saya akan membuat objek yang simple saja. Nama objeknya yaitu objekku, sama dengan new, spasi, scanner. Jangan lupa S-nya besar juga. Kemudian buka kurung, system.in, titik koma. Kita akan mengimport secara otomatis dari scanner objekku ini. Kita import dengan klik add import for java.util.scanner. Nah, jadi dia sudah terimport secara otomatis. Kemudian di sini kita akan membuat inputnya dengan membaca input agar nanti user bisa menginputkan nilai mereka. Dengan ketikkan sort, kemudian tab, masukkan nilai tugas Anda. Kemudian klik enter. Di sini saya menggunakan tipe data double. Kenapa? Karena nanti di variabelnya itu kita akan bagi dengan 3, dan tentunya hasilnya akan berkoma. Setiap hasil yang berkoma itu kita menggunakan tipe data double. Jika hasilnya itu bilangan bulat, baru kita menggunakan integer. Jadi di sini saya menggunakan double dan memasukkan nama variabelnya yaitu nilai tugas. Sama dengan, jangan lupa panggil objeknya agar bisa dijalankan. Kita panggil nama objeknya yaitu tadi adalah objekku. Titik next double, ini dia. Tadi fungsi next double ini adalah untuk menerima inputan dari user yang hasilnya itu berkoma. Kemudian kasih titik koma. Selanjutnya, untuk yang kedua kita ketikkan sort lagi, kemudian klik tab, masukkan nilai UTS Anda. Kemudian di sini tipe datanya saya menggunakan double lagi. Dan nama variabelnya adalah nilai UTS. Sama dengan, panggil lagi objeknya, objekku, titik, next double. Titik koma jangan lupa. Untuk mengakhiri setiap kode atau baris, jangan lupa titik komanya. Kemudian yang ketiga kita ketikkan sort lagi, dan tab, masukkan nilai UAS Anda. Dan tipe datanya adalah double lagi, nilai UAS, sama dengan panggil objeknya, objekku, titik, next double, kemudian titik koma. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata, kita akan membuat proses dengan memasukkan tipe data double, dan nama variabelnya itu
rata. Sama dengan, kemudian kita masukkan variabel ketiganya, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kita masukkan ke dalam kurung, karena kita akan menghitung ketiga itu terlebih dahulu. Ditambah nilai UTS, ditambah nilai UAS, baru kita bagi dengan 3. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita akan membuat outputnya dengan mengetikkan sort, kemudian tab. Maka, rata-rata nilai mata pelajaran tersebut adalah sama dengan spasi dan klik tanda tambah, dan kita masukkan variabel yang ada di proses, yaitu tadi ada rata-rata. Kita masukkan di output rata-rata. Kalau sudah, kita bisa jalankan programnya. Klik kanan dan run file. Nah, ini udah muncul ya. Masukkan nilai tugas Anda, misalnya 85, kemudian nilai UTS-nya 88, dan nilai UAS-nya 90. Nah, dia akan secara otomatis menghitung nilai mata pelajarannya. Nilai tugas ditambah nilai UTS dan ditambah nilai UAS. Kemudian dibagi 3 dan hasilnya adalah 87,66. Kita diminta untuk membuat program, yaitu kelas GOptionPay. Yaitu PTX akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk reservasi hotel dengan beberapa inputan. Inputan pertama itu ada nama tamu, yang kedua ada tipe kamar, yang ketiga ada lama menginap, dan yang keempat itu harga per malam. Oke, kita pertama buka aplikasi NetBeans-nya dulu. Kemudian pada pertemuan package ke-9, package pertemuan ke-9, kita klik kanan, kemudian new, dan Java class. Lalu untuk class name-nya ini kita buat reservasi hotel. Selanjutnya di bawah public class ini, kita buat main method-nya atau public static void main. Atau PSVM, kemudian klik tab. Selanjutnya kita akan deklarasikan variabelnya. Untuk nama dan tipe kamar, itu kita menggunakan string, tipe data string, karena dia adalah kalimat. Nama contohnya Nova, dan juga tipe kamarnya misalnya standar atau single room, jadi kita menggunakan tipe datanya string. Jangan lupa untuk di awal hurufnya menggunakan huruf kapital. String nama, koma, tipe kamar, titik koma. Selanjutnya untuk lama menginap dan harga per malam kita menggunakan tipe data double. Selanjutnya kita akan membuat inputan dimulai dari nama sama dengan GOptionPay.show input dialog. Jangan lupa input dialog huruf awalnya itu kapital. Dan juga kenapa kita menggunakan show input dialog, karena nanti program tersebut akan meminta inputan dari user untuk menginputkan nama tamu. Buka kurung, kasih tanda kutip, kemudian masukkan nama tamu. Titik 2 spasi. Jangan lupa kasih titik koma. Jangan lupa kita klik bagian ada tanda merah ini untuk mengimport java.swing.GOptionPay. Kalau sudah, kita inputkan yang kedua variabelnya, yaitu tipe kamar. Lakukan hal yang sama seperti pada variabel nama. GOptionPay.show input dialog. Kurung, masukkan tipe kamar tamu. Titik 2 spasi. Jangan lupa untuk setiap mengakhiri baris atau kode, kasih titik koma. Kemudian, variabel selanjutnya itu ada lama menginap. Nah, untuk lama menginap ini kan tipe datanya double. Karena GOptionPay ini hanya mengenal tipe data string, jadi kita harus mengubahnya ke double. Yaitu double.parseDouble. Kemudian kita masukin yang GOptionPay-nya ini. GOptionPay.show input dialog, kemudian object message, kemudian kita kasih tanda kutip, masukkan
lama penginapan. Titik 2 spasi, jangan lupa dikasih titik koma. Variabel selanjutnya itu ada harga per malam. Sama seperti lama menginap, kita buat seperti itu juga. Double dot parse double. Kita harus ubah dulu tipe datanya ke double. Kemudian g option pane dot show input dialog. Kemudian kasih tanda petik dan masukkan harga per malam. Titik 2 spasi. Dan jangan lupa kasih titik koma. Selanjutnya, untuk menghitung totalnya, yaitu lama menginap dikali harga per malam, tentunya kita harus membuat prosesnya terlebih dahulu. Proses. Dan untuk tipe data totalnya itu, kita menggunakan double juga. Double total sama dengan masukkan variabelnya lama menginap dikali harga per malam. Titik koma, lanjut. Untuk menampilkan hasilnya, kita perlu membuat outputnya, yaitu dengan tipe data string, hasil sama dengan, agar terlihat lebih rapi, saya akan membuat seperti ini, tanda kutip dulu, sama dengan sebanyak 4 kali, kemudian reservasi hotel, kemudian spasi sama dengan 4 kali, kemudian slice n, dan tanda plus. Selanjutnya, kita akan menghasilkan output namanya, maka kita akan mengetikkan nama tamu, titik 2 sama dengan spasi tanda tambah, kemudian kita masukkan variabelnya nama, ditambah tanda kutip backslash n, spasi tanda tambah, kemudian kita variabel selanjutnya itu ada tipe kamar. Titik 2 spasi, selanjutnya spasi lagi, tanda tambah, kita masukkan variabel tipe kamarnya yaitu tipe huruf besar kamar, tambah, kemudian tanda kutip backslash n, kemudian spasi tambah, selanjutnya ada variabel lama menginap. Lama menginap. Titik 2 spasi, tanda tambah, nama variabel lama menginap yaitu lama huruf besar menginap. Ditambah, ini kita perlu memasukkan malam, karena di sini kita menginputkannya selama malam, berapa malam itu. Kemudian klik tambah, tanda kutip backslash n. Kemudian tambah lagi, selanjutnya ada harga per malam. Per malam. Titik 2 spasi, selanjutnya tanda tambah variabel harga per malam yaitu harga huruf besar per malam. Tambah, tanda kutip backslash n. Jangan lupa di harga per malamnya ini kita tambahkan rupiah. Selanjutnya kita akan membuat outputnya itu adalah total biaya. Titik 2 spasi, ditambah. Nah, kita masukkan variabel yang diproses tadi yaitu total. Total titik 2. Jangan lupa ini kita tambahkan rupiah juga. Jangan lupa tanda tambahnya ditambahin ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke G option-nya untuk menampilkan message-nya. G option pane dot show message dialog. Nih, di sini kita bikin 0 dan hasil. Kalau sudah, kita bisa jalankan programnya dengan klik kanan, kemudian run file. Masukkan nama tamu, Nova Aulia. Oke. Tipe kamarnya single room. Kemudian lama penginapannya 2 malam. Harga per malamnya 150. Kemudian
Program tersebut akan menampilkan message berupa reservasi hotel, nama tamunya Nova Walia, tipe kamarnya single room, kemudian lama menginapnya 2 malam, untuk harga per malamnya 150 dan total biayanya 300.000. Untuk soal nomor 3, kita diminta untuk membuat program dengan kelas buffer reader. Buatlah program yang dapat memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Program ini kemudian mengonversi suhu tersebut ke Fahrenheit dan Kelvin dengan persamaan sebagai berikut. A. Fahrenheit sama dengan Celcius dikali 9/5 ditambah 32. B. Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273,15. Jadi persamaannya sudah ditentukan. Baiklah, untuk membuat programnya kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Kemudian klik kanan pada pertemuan 9. Kemudian klik New dan Java Class. Untuk kelas name-nya ini saya buat konversi suhu. Ingat, untuk penamaan kelas ataupun project ataupun package, kita tidak boleh menggunakan spasi ataupun tanda strip atau tanda kali. Lebih baik kita menggunakan underscore atau kita bisa langsung menggunakan huruf kapital di setiap katanya. Konversi suhu, begitu. Kemudian klik enter. Selanjutnya di bawah public class ini saya buat main methodnya atau public static void main. Bisa kita ketikkan PSVM, kemudian klik tab. Di sebelum bagian kurung kelawat ini kita ketikkan throws IO exception. Kemudian klik tanda merah ini dan kita klik add import for java.io exception. Kalau sudah, kita akan membuat objek. Di sini kita ketikkan buffer reader. Untuk penamaan objeknya bebas, tapi di sini saya menggunakan nama objeknya itu objekku. Objekku sama dengan new buffer reader. Jangan lupa huruf kapitalnya di buffer reader. Buka kurung, new input stream reader. Jangan lupa juga di kalimat input stream reader ini, setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Input stream reader, buka kurung lagi, sistem, S-nya besar, .in. Kemudian, jangan lupa untuk mengakhiri setiap baris atau kode, kita harus menggunakan titik koma. Dan kita klik di bagian tanda merah ini lagi, untuk mengimport for java.io.bufferreader, dan untuk mengimport for java io input stream reader. Kalau sudah, kita perlu membuat input agar nanti user bisa memasukkan inputan di program tersebut. Input, lalu kita ketikkan system.println atau sound, kemudian tab, masukkan suhu dalam Celcius. Oke. Kemudian untuk tipe datanya kita menggunakan double, agar nanti bilangannya bisa kita masukkan bilangan berkoma. Double Celcius sama dengan double dot parse double. Parse double ini fungsinya untuk mengubah tipe data string menjadi double. Kemudian kita ketikkan, kemudian kita panggil objeknya, yaitu tadi nama objek saya itu adalah objekku dot readline. Kemudian jangan lupa titik koma. Kalau sudah, untuk mengubah suhu Celcius ke dalam bentuk Fahrenheit dan juga Kelvin, kita perlu membuat yang namanya proses double Fahrenheit. Tipe datanya double juga, double Fahrenheit sama dengan Celcius dikalikan dengan 9/5, kemudian kita tambah dengan 32, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Sama seperti Kelvin, kita menggunakan tipe data double juga. Celcius ditambah 273,15 titik koma. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita perlu membuat yang namanya output dengan mengetikkan system.println atau sound, kemudian tab. Fahrenheit sama dengan spasi, kemudian klik tambah, kemudian kita masukkan variabel yang ada di proses tadi, yaitu Fahrenheit. Kalau sudah, kita buat lagi system.println atau sound, kemudian tab, Kelvin
sama dengan spasi, kemudian klik tambah. Kita masukkan lagi deklarasi yang ada di proses tadi, Kelvin. Sekarang program sudah bisa kita jalankan dengan klik kanan, kemudian klik run file. 27,5. Maka hasilnya 81,5 untuk Fahrenheit dan 300,65 untuk Kelvin. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama tugas yang telah saya buat ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.